sudah menjabat lama ya Pak ya, dia memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa, yang real, yang bisa diserengkan dengan saya Pak, untuk saya belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan Pak. Nah, yang pertama nih Pak yang saya ingin ketahui adalah bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan yang Bapak selama ini lakukan terkait kasus-kasus yang terdapat dua kepentingan Pak. Jadi misalnya opsi A itu benar, opsi B itu benar. Jadi sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Bapak memutuskan atau mengambil keputusan tersebut Pak? Baik, untuk mengambil keputusan yang dilematis ini itu tentunya berkaitan dengan sebuah basis etika. Etika yang kita terapkan di SMK Muhammadiyah 2 Metro ini adalah infak, iman, dan takwa sesuai dengan visi. Misal ada salah satu siswi kita yang pada saat dia belajar ternyata dia nikah dini. Nah, pernikahan dini ini tentunya secara etika itu adalah dilarang oleh aturan pemerintah dan Kementerian Agama. Namun demikian, karena ini sudah terjadi pada siswi tersebut, maka sekolah tetap mengayominya bagaimana dia tetap akan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan. Baik Pak, selama ini kan Bapak sudah menjadi kepala sekolah cukup lama ya Pak ya di SMK Muhammadiyah 2 Metro ya Pak. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi ya, membedakan ini merupakan kasus dilema etika, ini merupakan kasus rujukan moral Pak. Bagaimana Pak cara Bapak mengidentifikasi hal tersebut? Terima kasih Bu Nova. Ada dua hal yang dilakukan adalah pertama adalah dilema etika, yang kedua adalah rujukan moral. Tentunya ini dua sisinya adalah dimensi yang berbeda. Ketika berbicara dengan dilema etika itu adalah hal-hal yang berkait dengan akhlakul karimah, anak sopan santun, kemudian perilaku anak-anak, ini adalah etika, standar satu umum. Kemudian kalau rujukan moral ini adalah standarnya pada aturan peraturan perundang-undangan, peraturan sekolah, dan yang terkait di dalam hal ini yang legalitasnya sudah diatur di dalam standar operasional prosedur penanganan siswa maupun pengembangan lembaga pendidikan ini. Demikian itu. Berarti kalau ini sudah ada keputusan atau aturan yang mengikat dari sekolah ya Pak ya. Tentunya Bapak sebagai kepala sekolah di SMK Muhammadiyah 2 Metro sudah menjabat lama ya Pak ya. Dia memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa, yang real, yang bisa diserengkan dengan saya Pak, untuk saya belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan Pak. Nah, yang pertama nih Pak yang saya ingin ketahui adalah bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan yang Bapak selama ini lakukan terkait kasus-kasus yang terdapat dua kepentingan Pak. Jadi misalnya opsi A itu benar, opsi B itu benar. Jadi sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Bapak memutuskan atau mengambil keputusan tersebut Pak? Baik, untuk mengambil keputusan yang dilematis ini itu tentunya berkaitan dengan sebuah basis etika. Etika yang kita terapkan di SMK Muhammadiyah 2 Metro ini adalah infak, iman, dan takwa. Tidak Pak, sebuah prosedur dalam pengambilan keputusan tersebut, langkah-langkahnya apa yang biasanya diambil Pak? Prosedur di dalam menentukan sebuah kebijakan tentunya adalah satu landasan. Yang pertama adalah peraturan sekolah itu sendiri. Nah, peraturan sekolah itu adalah turunan dari peraturan Kemdikbud. Aturan Kemdikbud turun menjadi peraturan sekolah menjadi kebijakan. Di dalam menentukan kebijakan ini tentunya prosedurnya adalah mengumpulkan pada
manajemen misalkan, atau orang tua wali murid yang ingin terlibat di dalam hal ini terkait maksud saya. Nah, ini akan kita putuskan bersama dengan langkah kebijakan tadi. Jadi pengambil keputusan itu adalah bentuknya dari peraturan tertinggi ke bawah sampai pada menimbulkan kebijakan-kebijakan yang itu walaupun akhirnya tidak disepakati oleh staf manajemen secara utuh, tetapi karena ini untuk melindungi kepentingan anak, contoh tadi seperti siswa yang karena berantem berkelahian, kemudian dia sudah masuk ke dalam jaringan kepolisian, kemudian diarahkan di sana dan dia di perlindungan anak pun juga mengembalikan pada. Kemudian Pak, untuk keputusan dalam pengambilan keputusan dilema etika atau rujukan moral ini, Bapak ini bagaimana Bapak yakin bahwa keputusan yang saya ambil itu sudah tepat? Adakah langkah-langkah Bapak untuk meyakinkan diri bahwa sudah tepat apa yang sudah diputuskan? Gimana Pak? Untuk meyakinkan bahwa keputusan itu sudah tepat adalah dengan metode pengambilan kebijakan. Kebijakan itu adalah mengambil titik tengah antara satu dengan yang lainnya, menjaga jarak. Jadi kalau di sini ya, saya selaku kepala sekolah di sini tergolong usianya lebih rendah dari para guru yang di sini mayoritas senior. Sehingga ketika mengambil keputusan itu terkadang tidak sesuai dengan harapan guru-guru yang tadi usianya sudah lebih senior dari saya, karena mayoritas guru-guru di sini kan usianya sudah di atas 50 tahun, sementara saya lebih muda dari mereka. Untuk menyamakan persepsi antara yang sudah senior dengan saya itu agak sulit di sana. Berarti ini kaitan dengan senior ya Bunda, ini kekhawatiran Bunda, dilema Bunda tentang pengambilan keputusan apakah sudah sesuai atau belum berdasarkan guru tersebut ya Bunda. Siapa tahu saya kelak suatu hari menjadi seorang pemimpin juga seperti ibunya. Ya, itu tantangan terbesarnya kita memposisikan diri kita itu sebagai pemimpin ketika usia kita tuh di bawah orang-orang yang kita pimpin. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sini guru-guru mayoritas usianya sudah di atas 50 tahun, sementara saya masih 40 tahunan. Sehingga ketika akan mengambil kebijakan, melaksanakan satu kebijakan baru, itu banyak bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh guru-guru senior tadi. Belum lagi di SMK Muhammadiyah 1 Metro ini ada 2 kelompok pegawai, yang satu pegawai dari persyarikatan, yang kedua pegawai DPK. Nah, ada terjadi ketimpangan secara ekonomi yang
tidak bisa dipecahkan oleh tim manajemen, maka saya akan libatkan juga unsur-unsur yang terkait dengan